Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Di siang yang mubarakah ini, pada saatnya lah kita memperbanyak zikir dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban ibadah salat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus dengan membawa kitab suci Al-Quran untuk kita pedomani bagi keselamatan, kebahagiaan dalam hidup ini, lebih lagi nanti di hari akhirat insya Allah. Semoga dengan kehadiran kita menunaikan ibadah salat Jumat semakin memperkuat, memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah adalah makna tahun baru Islam Hijriah sebagai tonggak perjuangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema ini diangkat mengingat hari ini kita berada di hari pertama dari bulan Muharram. Kita dalam suasana tahun baru Islam 1447 Hijriah. Banyak makna yang terkandung di dalamnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Seseorang yang berhijrah dilandasi oleh keimanan yang kokoh kuat, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabatnya setelah berada lahir di Mekah dan berjuang di Mekah menghadapi kaum Quraisy. Pada akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, bukan karena takut, bukan karena terusir, tapi karena adalah untuk melanjutkan perjuangan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 218 disebutkan, innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang bisa berhijrah landasannya harus keimanan. Meskipun dalam hal ini ada dua makna hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan landasan untuk menjadi lebih baik. Makna yang kedua adalah kualitas hijrahnya. Meskipun dia tidak berpindah secara realitas, tapi dia meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan, bahkan dari kebaikan menuju kepada yang lebih baik. Dia meninggalkan perbuatan dosa menuju kepada amal-amal saleh. Dia meninggalkan sifat-sifat tercela menuju kepada sifat-sifat yang terpuji. Dia meninggalkan kekikiran menuju kepada kepedulian sosial. Itu bagian daripada makna kontekstual daripada hijrah. Innal ladina amanu wal ladina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Apakah seseorang hanya sekedar berpindah tempat sudah dimaknai sebagai orang yang berhijrah? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad. Umat Islam jika melihat ayat ini tidak boleh berpangku tangan. Dia harus berjihad bersungguh-sungguh apa yang terjadi di sekitarnya. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berkeinginan untuk kehidupan duniawi pada zona nyaman, Nabi tentu tidak akan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi justru Nabi menginginkan berdasarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa perjuangan itu harus berlanjut. Bahkan meskipun tantangannya sedemikian berat menghadapi kafir Quraisy yang bekerja sama dengan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, maka tidak ada kata menyerah dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang seperti itulah sesungguhnya yang mengilhami saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, yang ada di Iran, di Tehran. Pada surah Al-Baqarah ayat 249, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Betapa banyak kelompok yang jumlahnya lebih sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, dia bisa mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Adalah jihad. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dengan kafir Quraisy, maka perjuangan itu tidak akan berhasil. Kalau Gaza, masyarakat Palestina dan Iran takut dengan Amerika dan bangsa Eropa, maka perjuangan tidak akan berhasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya menghadapi serangan dari eksternal bahkan dari internal, dari kalangan keluarganya sendiri. Ada di antaranya yang memusuhi, menghalangi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak perlu menyesalkan kalau ada di antara negara-negara Arab yang tidak mendukung perjuangan Islam, karena dari dulu juga demikian. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok yang jumlahnya lebih sedikit. Kenapa bisa yang lebih sedikit bisa memenangkan perjuangan itu? Adalah
karena dia mengamalkan wallahu ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit pendukungnya bisa mengalahkan kelompok yang banyak pendukungnya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan adalah Allah beserta dengan orang-orang yang bersabar. Landasan dari surah Al-Baqarah ayat 249 dilanjutkan pada surah Al-Anfal ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'ataini." Sekiranya ada di antaramu isyruna sabiruna yaglibu mi'atain, kelompok-kelompok yang sedikit ini bisa mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'ah, dan sekiranya ada di antaramu yang jumlahnya 100 orang, yaglibu alfan, dia bisa mengalahkan 1000 orang, minal ladina kafaru, daripada orang-orang kafir, bi annahum qaumun la yafqahun, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan makna tahun baru Hijriah yang diambil daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun baru Islam tidak diambil daripada kelahiran Nabi. Kenapa? Agar supaya tahun baru Islam diingat sebagai tahun perjuangan. Tahun baru Islam diingat sebagai perjuangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada surah Al-Anfal ayat 74 Allah berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi," dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan orang-orang yang merasakan bagaimana penderitaan itu, yang bisa saling membantu dalam perjuangan, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, lahum magfiratun wa rizqun karim, bagi mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi berbagai macam tantangan yang dirasakan oleh umat Islam, diberikan petunjuk di dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan, kata Allah, satu perdagangan, suatu usaha yang bisa menyelamatkan kamu min adzabin alim, daripada siksa yang pedih. Betapa pedihnya siksaan jika rumah hancur. Betapa pedihnya siksaan jika bayi-bayi, anak-anak terbunuh, mereka yang sesungguhnya tidak berdosa. Jalan keluarnya adalah tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad pada jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Bagi yang tidak mampu ke Gaza, Palestina dan Iran, berikanlah sumbangan untuk perjuangan mereka. Bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada surah Al-Baqarah ayat 214 kembali diingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannata
walamma ya'tikum masalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Apakah kamu mengira akan dimasukkan ke dalam surga? Apakah kamu mengira akan mendapatkan kemenangan sebelum datang kepadamu apa-apa yang menimpa orang-orang yang sebelummu? Apa yang dialami sekarang juga dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabatnya. Dapat kita saksikan di lembah Uhud, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah syahid dalam perjuangannya pada perang Uhud. Itulah yang diingatkan bahwa apa yang dialami oleh umat Islam pada saat sekarang ini, bertahun-tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dialami juga oleh Rasulullah beserta dengan sahabat-sahabatnya. Mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak akan berhenti. Perjuangan tidak akan berhenti hanya dengan tetesan darah. Perjuangan harus berlanjut. Berapapun yang harus dikorbankan, agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada apa yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Li'ila'i kalimatillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Ali Imran ayat 142 kembali difirmankan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira akan dimasukkan ke dalam surga sebelum Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antaramu yang benar-benar berjihad pada jalannya, wa ya'lamas sabirin, dan siapa yang benar-benar bersabar di dalam perjuangannya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, lebih khusus lagi adalah kekuatan iman dalam suasana tahun baru Islam. Kita mengambil makna contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Makna daripada hijrah itu intinya adalah melanjutkan perjuangan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang berkah, keselamatan, kebahagiaan akan kita peroleh. Landasannya adalah jihad dan bersabar dalam memperjuangkan agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda'ni khulafa'il arba' Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tatimmus salihat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadirul hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wasi' arzaqana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana waqtim bis salihati a'malana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladhim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.